Dia adalah seorang pendeta dari Inggris beragama Kristen dengan segudang pengalaman. Ia dikenal dengan khutbahnya yang menggetar dan debat yang sangat tajam. Bahkan ia dihormati, disegani, dan diyakini telah menemukan seluruh kebenaran dalam hidupnya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik jubah dan salib yang ia kenakan, hatinya menyimpan kekosongan yang mendalam. Sampai suatu hari, sebuah surat tanpa pengirim datang ke mejanya. Hanya satu kalimat tertulis di atas kertas usang itu, "Datanglah ke tempat kami, kebenaran akan menantimu di sana." Michael lahir di Inggris pada musim dingin yang basah dan kelabu. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya seorang veteran perang yang keras dan tertutup. Jarang menyentuhnya dengan kasih sayang. Sejak kecil, Michael tumbuh dalam sunyi. Rumah mereka lebih sering dipenuhi dengan suara berita dari radio tua ketimbang tawa anak-anak. Sejak umur 7 tahun, Michael sudah terbiasa duduk sendirian di bangku gereja, memandangi salib besar yang tergantung di atas altar. Ia tak sepenuhnya mengerti ajaran yang dikhutbahkan saat itu, tapi ia merasakan ketenangan. Dalam diam, ia membayangkan ibunya duduk di bangku sebelah menggenggam tangannya. Saat itu, Michael dikenal juga pendiam dan cerdas. Ia membaca lebih banyak buku daripada bermain dengan teman sebayanya. Injil menjadi bacaan utamanya, tapi ia juga menyukai filsafat, sejarah agama, dan tulisan-tulisan tentang spiritualitas. Salah satu buku yang paling membekas baginya dengan judul Kekristenan Semata, sebuah pembelaan rasional terhadap keimanan Kristen. Maka di usia 15 tahun, ia menyampaikan pidato pertamanya dalam kelompok pemuda gereja. Banyak orang kagum pada kedalaman tutur katanya, dan sejak saat itu, benih panggilan menjadi pendeta tumbuh dalam dirinya. Namun, perjalanan spiritual Michael tidak selalu mulus, tuan-tuan sekalian. Saat duduk di bangku kuliah, ia sempat mengalami krisis keimanan. Ia mempertanyakan banyak hal tentang peran Yesus sebagai Tuhan dan manusia sekaligus, bahkan tentang doa-doa yang terasa tak lagi menyentuh hatinya. Ia pernah berkata pada sahabatnya, "Aku mencintai Yesus, tapi aku merasa seperti berbicara sendiri saat aku berdoa," ujarnya kepada sahabatnya. Hingga di tengah pencarian itu, ia justru semakin serius dalam teologi. Ia merasa jika ingin menemukan jawaban, maka ia harus menggali lebih dalam. Setelah menyelesaikan studi teologi, ia melanjutkan ke seminari dan akhirnya ditahbihkan sebagai pendeta di usia 27 tahun. Gereja kecil di pinggiran kota London menjadi tempat pelayanannya yang pertama. Selama hampir 1 dekade, Michael dikenal sebagai pendeta yang penuh kelembutan dan ketekunan. Ia mencintai umatnya, selalu bersedia mendengarkan dan tak pernah menolak untuk membantu siapapun. Namun dalam kesendiriannya, ia tetap merasa kosong. Ia mencintai Tuhan, tapi merasa seperti belum mengenalnya sepenuhnya. Bahkan, Michael ini mulai sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi tentang padang pasir, tentang masjid tua, dan suara asing yang tak ia mengerti namun menyentuh kalbunya. Mimpi itu datang bersamaan dengan kejenuhan yang makin mendalam dalam pelayanannya. Ia merasa seolah Tuhan sedang memanggilnya, tapi bukan dari menara gereja, melainkan dari arah yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Sampai akhirnya, tuan-tuan sekalian, pada suatu malam musim gugur, ia menerima sepucuk surat tua tanpa pengirim yang akan mengubah seluruh hidupnya. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Datanglah ke desa Warna, kebenaran akan menantimu di sana." Dan disinilah perjalanan barunya pun dimulai. Menuju tanah jauh, menuju cahaya yang selama ini ia cari, dan menuju Tuhan yang akhirnya ia kenal dengan nama yang berbeda. Michael tidak tahu dari mana surat itu berasal, tapi isi kalimat itu seperti sihir baginya. Maka 3 hari kemudian ia meninggalkan Inggris. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia pun tiba di Indonesia.
dan melanjutkan perjalanan ke pedalaman dengan kendaraan sewa. Nah, ketika mobilnya mendekati area pegunungan menuju Desa Warna, sopir yang membawanya tiba-tiba menolak melanjutkan. "Saya tidak berani masuk ke sana malam-malam, Tuan. Sudah banyak yang hilang atau sakit mendadak di sekitar hutan itu," katanya dengan wajah yang pucat. Michael turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menelusuri jalan setapak yang mulai tertutup akar pohon dan lumut. Malam itu gelap pekat, kabut turun begitu tebal dan udara menjadi dingin seperti musim dingin di Inggris. Tiba-tiba Michael mendengar suara lonceng, padahal tak ada gereja di sekitar sana. Lalu di balik pepohonan terdengar suara tangisan anak kecil. Lirih namun sangat dekat. Ketika ia mencoba mencari sumber suara, yang ia temukan hanyalah boneka usang tergantung di dahan, menggantung sendiri tanpa tali. Angin tak berhembus, tapi boneka itu berputar. Beberapa langkah kemudian, ia melihat rumah-rumah tua terbengkalai. Atapnya tumbang, dindingnya berlumut. Tapi dari satu jendela, ia melihat bayangan seorang berdiri memandangi dirinya. Lalu hilang seketika saat ia menoleh. Ia merasa matanya mulai menipis batas antara nyata dan tak kasat mata. Puncaknya adalah ketika ia tiba di sebuah jembatan tua. Di tengah jembatan ia melihat seorang wanita tua berpakaian putih lusuh sedang duduk. "Tuan Pendeta, sudah lama kami menantimu," katanya tanpa menoleh. Michael terdiam, suaranya bukan suara manusia. Ketika ia melangkah lebih dekat, wanita itu perlahan lenyap seperti asap, menyisakan hanya bau dupa yang tajam dan menyengat. Setelah melewati perjalanan dengan mistis-mistis yang ia dapatkan di perjalanan, akhirnya ia sampai di sebuah desa bernama Desa Warna. Desa yang diselimuti kabut dan bisu, seolah-olah terperangkap antara dunia dan akhirat. Warga desa menatapnya dengan campuran penasaran dan kehati-hatian. Seseorang pemuda bernama Yusuf menyambutnya dan memberikan tempat tinggal untuknya. Malam pertama ia mendengar suara azan dari kejauhan, padahal warga mengatakan masjid desa telah lama kosong. Ia mengikuti suara itu dan menemukan masjid tua bercahaya lilin. Di dalamnya puluhan jamaah sujud dalam gelap, namun wajah mereka tak terlihat. Sosok berjubah putih berdiri di mimbar dan memandang langsung ke arahnya. Lalu semuanya tiba-tiba hilang. Dan anehnya, di saat pagi harinya, masjid itu gelap dan berdebu, tapi suara azan terus terdengar setiap malam dan hanya terdengar oleh Michael. Malam demi malam, ia dihantui mimpi bertemu Yesus yang tak mengenakan salib, melainkan berpakaian putih dan serban. "Aku hanyalah utusan," kata Yesus dalam mimpinya. "Jangan sembah aku, dengarkanlah Dia yang datang setelah aku." Hingga keesokan harinya, tuan-tuan sekalian, ia pun bertamu ke rumah Yusuf dan menceritakan mimpinya kepada pemuda tersebut. Yusuf ini bukan seorang ustadz, tuan-tuan sekalian. Saat mendengar cerita dari Michael, Yusuf hanya bisa memberikan sebuah kotak yang isinya Al-Quran. Coba saudara baca arti dari ayat-ayat dalam kandungan Al-Quran ini. Semoga aja bisa menenangkan saudara. Maka ia pun memulai membaca Al-Quran terjemah. Setiap ayat menjawab pertanyaan lama yang tak pernah tuntas dalam hatinya, tentang Isa, tentang Tuhan yang Esa, tentang kehidupan setelah mati. Puncaknya datang pada malam Lailatul Qadar. Udara terasa berbeda, hatinya tenang bahkan menangis dalam diam. Ketika ia keluar rumah, di halaman tanah yang lebab ada jejak kaki membentuk tulisan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Disitulah tuan-tuan sekalian, ia bersujud, tubuhnya gemetar dan akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu, ia tak lagi dipanggil Michael. Ia adalah Abdullah, hamba yang akhirnya mengenal Tuhan secara utuh. Ia tinggal di Desa Warna, menjadi guru spiritual dan sahabat bagi siapapun yang mencari cahaya. Dan di sana, Abdullah tahu perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Namun ternyata tuan-tuan sekalian, desa itu tak hanya menyimpan cahaya. Ada kegelapan tua yang belum terusik,
yang mengintai di antara reruntuhan dan hutan berlantara. Abdullah mulai melihat tanda-tanda ganjil, bayangan yang mengintip dari balik perpohonan, suara ayat-ayat suci yang dibaca terbalik, dan sesekali tanah di perkarangan masjid tergoyah, seakan ada yang hidup di bawahnya. Suatu malam, saat azan maghrib berkumandang dari langit tanpa muazin, seekor burung hantu putih jatuh dari langit dan mati tepat di depan rumahnya. Di balik sayapnya terdapat potongan kulit yang terbalik dan menyala merah. Yusuf, pemuda desa, mengingat itu tandanya kekuatan lama di desa ini sedang terusik. Dulu, wahai Abdullah, desa ini menjadi tempat pemujaan, tapi dakwah para wali yang menenangkan mereka. Sekarang sepertinya mereka terbangun lagi, wahai Abdullah. Abdullah ini bertekad tidak mundur. Ia mulai mengajarkan ayat-ayat suci dan mendirikan pengajian kecil. Tapi malam-malamnya semakin berat. Ia melihat jin bermata tiga menatapnya dari bilik sumur tua dan mendengar suara langkah kaki berantai yang tak pernah sampai. Bahkan beberapa warga mulai kerasukan dan berbicara dalam bahasa kuno. Namun di tengah semua itu, keyakinan tak goyah. Ia percaya bahwa cahaya akan selalu menang jika tak padam. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu kehadirannya di desa Warna bukanlah kebetulan, melainkan panggilan suci untuk menghidupkan kembali nur yang terkubur oleh kabut dan bisikan gelap. Perjalanan hidup Michael atau Abdullah bukanlah sekedar kisah seorang pendeta yang menemukan agama baru, melainkan perjalanan jiwa seorang manusia yang tulus mencari kebenaran, menebus batas doktrin, dan melampaui sekat-sekat tradisi. Ia lahir dalam sunyi, tumbuh dalam pencarian, dan berjalan menempangi lorong-lorong keimanan yang penuh kabut serta keraguan. Kepindahannya ke Islam bukan karena pengaruh manusia, tapi karena serangkaian pengalaman spiritual yang menguncang keyakinan lamanya dan membuka pintu cahaya yang selama ini tersembunyi. Dari mimpi-mimpi penuh simbol ilahi, suara-suara dari alam gaib, hingga pertemuannya dengan sosok misterius yang mengaku sebagai wali terakhir, semua menuntunnya ke satu titik kulminasi kesaksian akan keesaan Tuhan dan Rasulullah Muhammad SAW. Kini sebagai Abdullah, ia hidup bukan sebagai pendeta, tapi sebagai hamba. Ia tidak lagi berdiri di mimbar kayu gereja, tapi duduk bersila di sajadah yang sederhana. Ia tak lagi mencari Tuhan di balik tirai filsafat, melainkan menemukannya dengan setiap lentunan ayat suci, dalam sujud, dalam zikir, dan dalam sunyi yang menyatu dengan Sang Pencipta. Desa Warna bukan akhir perjalanannya, melainkan awal dari babak baru. Ia datang bukan hanya untuk mencari, tapi juga untuk menyebarkan cahaya di tempat yang selama ini diliputi bayangan. Di desa itu, Abdullah menjadi saksi bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus menembus hutan lebat, jembatan tua, dan malam yang tak bersahabat. Karena bagi mereka yang benar-benar mencari, Tuhan selalu menunggu di ujung sunyi yang paling dalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.